Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan proyek akhir dari tugas GTI kami yaitu Samsat Quest STNK of Destiny. Next. Jadi latar belakang dari konsep game ini adalah game ini bertema eksplorasi sederhana yang membawa pemain melewati proses pengurusan STNK, di mana pemain ini bergerak di lingkungan tiga dimensi, mendekati objek, berbicara dengan NPC, dan melengkapi dokumen dalam urutan yang sudah ditentukan. Nah, dunia yang terlihat dengan aturan permainan yang berjalan bersama. Scene ini aktif disimpan dalam game state, sedangkan kondisi seperti uang, waktu, stamina, serta dokumen menentukan tindakan yang dapat dilakukan pemain. Next. Untuk membangun aplikasi yang bersih dan mudah dirawat, kami menerapkan prinsip modularitas dalam arsitektur kode kami. Jadi program dipisahkan agar fungsi GLUT, data permainan, logika, dan rendering tidak bercampur dalam satu file. Pembagian ini memudahkan pencarian kode tetap menjaga perubahan visual agar tidak merusak alur request. Main CPP tetap disingkat karena hanya membuat window dan memasang fallback. Pekerjaan utamanya itu meneruskan ke file lain sesuai tanggung jawabnya. Next. Di sini GLUT menjadi pintu masuk dari seluruh program. Fungsi main menyiapkan window dengan double buffering, warna RGB, dan deep buffer. Setelah window dibuat, init game menyiapkan kondisi awal serta resource OpenGL yang dibutuhkan. Callback membuat GLUT tahu fungsi mana yang dipanggil saat layar perlu digambar. Ukuran window berubah, tombol ditekan, mouse bergerak, atau timer berjalan. NCPP ini tidak berisi aturan quest atau kode gambar scene sehingga perannya tetap jelas. Next. Scene 3D digambar terlebih dahulu, kemudian UI diletakkan di atasnya. Nah, setiap frame dimulai dengan membersihkan color buffer dan depth buffer. Jika step yang aktif memiliki dunia tiga dimensi, maka program akan mengatur kamera dan lampu sebelum menggambar scene. Jadi setelah dunia selesai, proyeksi diganti sementara menjadi dua dimensi untuk menggambar informasi resource, dialog, inventory, dan quest log. Frame baru kemudian ditampilkan setelah GLUT swap buffer dipanggil. Next. Nah, ini pemain tidak dapat melewati proses tanpa melengkapi syarat. Jadi setiap tahapan di game ini akan meninggalkan status berupa quest flag, nomor antrian, map, fotokopi, formulir, bukti cek fisik, verifikasi, pembayaran, dan materai. Harus tersedia sebelum STNK dapat diterbitkan. Jadi pengecekan ini terpusat pada has all final requirement untuk membuat loket final tidak perlu menebak tahap mana yang sudah selesai. Jadi ketika syarat belum lengkap, maka program tersebut menyebutkan dokumen yang masih kurang dan pemain harus melengkapi untuk mendapatkan STNK-nya. Next. Setiap input mengubah kondisi game, lalu hasilnya terlihat pada frame berikutnya. Jadi fungsi keyboard dan mouse di sini tidak menggambarkan objek secara langsung, di mana tombol yang ditekan mengubah state input, membuka overlay, memulai interaksi, atau mengatur kamera. Dengan perubahan tersebut dapat dibaca kembali saat update dan rendering. Jadi pemisahan ini membuat input terasa responsif dan memungkinkan tombol gerak ditahan. Tombol E dipakai untuk berinteraksi, sedangkan I dan Q membuka informasi tanpa mengubah progress quest. Next. Oke, pada game kami, seluruh objek ini yang digambar pada game ini tidak menggunakan model 3D, melainkan semuanya pure menggunakan primitif yang terdapat pada GLUT. Jadi kami membuat fungsi draw rect untuk menggambar persegi yang kemudian ada juga draw cube yang untuk menggambar kotak. Lanjutnya. Nah, dari fungsi primitif yang telah kami buat sebelumnya tadi, itu digunakan untuk membangun suatu objek. Nah, jadi satu objek ini menggunakan primitif yang sudah kami buat tadi dan dipakainya berkali-kali. Seperti contoh pada fungsi draw player 3D ini, primitif digunakan untuk membangun
tubuh dan sepatunya, kemudian bola itu untuk kepala serta tangan, terus tabung itu untuk lengan dan kaki. Nah, karena setiap bagian mempunyai posisi dan warna sendiri, bentuk karakter masih mudah dibaca walaupun modelnya ya sederhana aja. Gitu. Terus cara yang sama dipakai untuk mobil, mesin antrean, kantor, dan loket. Contoh pada di snippet code snippet di ini ada draw simple car yang dia hanyalah sebuah draw cube. Next. Oke, translasi memindahkan objek dari titik asal menuju posisi yang dibutuhkan scene. Nah, jadi nilai X dan Z ini akan menentukan lokasi pada lantai, sedangkan Y menentukan ini nanti objeknya tuh sekiranya tingginya tuh berapa. Jadi pada fungsi draw player 3D ini kita push matrix, kemudian kita ubah eh, titik pusatnya jadi Y-nya di 0 atau di dasar, baru kita menggambarkan objeknya. Sama dengan NPC juga mirip. Next. Nah, ketika pemain bergerak, tentunya ada aturan yang harus diikuti ya, terutama pada uh, konsep collision, di mana uh, suatu player atau player tidak boleh menembus dinding. Nah, itu gimana caranya? Yaitu dengan mengecek menggunakan fungsi move player ini. Jadi sebelum player bergerak akan dicek apakah tujuan atau arah yang dia mau bergerak itu uh, tidak menembus objek yang memiliki collision. Kalau memiliki collision, maka tidak akan melanjutkan gerakannya. Tapi kalau dia masih bisa untuk bergerak, ya akan dilanjutkan pergerakannya. Next. Nah, arah gerakan pemain ini dihitung relatif terhadap sudut kameranya. Jadi setelah arah gerak ditemukan, nanti Atan 2 ini akan mengubah vektor gerak menjadi sudut yang disimpan pada komponen player.facing yaw. Sudut tersebut digunakan saat model pemain digambar ya, karena translasi dilakukan terlebih dahulu dan rotasi diterapkan di dalam transformasi pemain. Karakter berputar di tempatnya sendiri, jadi dia nggak mengelilingi pusat dunia gitu. Next. Oke, scene menggunakan proyeksi perspektif sehingga objek yang jauh terlihat lebih kecil dan ruang terasa memiliki depth ya. Nah, penggunaan ini konsep ini menggunakan fungsi reshape. Nah, jadi di sini rasio window atau panjang dibagi dengan lebar itu diperhitungkan agar ketika nanti ukuran windownya berubah, objeknya tuh nggak ikut nge-stretch gitu. Nah, terus ketika UI digambar, matriks proyeksi itu disimpan, habis itu nanti diganti dengan koordinat layar menggunakan Glue Ortho 2D. Nah, setelah selesai, nanti matriks lamanya bisa dikembalikan agar rendering 3D tetap normal. Next. Kemudian untuk animasi dan game loop-nya, di sini untuk setiap gerakan player itu akan diperbarui berdasarkan waktu. Jadi bukan berdasarkan frame, tetapi berdasarkan waktu. Nah, di sini timer glut itu akan memanggil update kurang lebih setiap 16 milidetik. Kemudian untuk selisih waktu dari update sebelumnya diubah menjadi delta second dan dibatasi supaya lonjakan waktu tidak membuat pemain berpindah terlalu jauh sehingga pada game yang dibuat akan lebih smooth. Kemudian untuk update continuous movement itu akan membaca tombol yang sedang ditekan oleh player sehingga ketika pemain bergerak work phase akan bertambah dan dipakai oleh fungsi karakter untuk mengayunkan tangan dan kaki menggunakan sinus. Next.
Kemudian untuk kameranya sendiri, di sini kami menggunakan sudut pandang orang ketiga atau third person, sehingga hasilnya kamera akan mengelilingi pemain dengan tetap melihat ke arah pemainnya. Nah, di sini kami menggunakan yaw menentukan arah putar horizontal, kemudian pitch untuk mengatur kemiringan, distance untuk mengatur jarak, dan height untuk membantu menyesuaikan sudut pandang. Di sini kami juga menggunakan sinus dan kosinus untuk mengubah yaw serta pitch menjadi posisi kamera di sekitar target. Hasil akhirnya itu diberikan kepada Blue Look At agar OpenGL membentuk view matrix yang sesuai. Next. Kemudian untuk kontrol kameranya, di sini gerakan mouse akan diubah menjadi yaw dan pitch supaya kamera mengikuti arah mouse-nya. Di sini kami menggunakan handle mouse loop untuk membandingkan posisi mouse sekarang dengan posisi sebelumnya. Kemudian selisih horizontal akan mengubah yaw, sedangkan selisih vertikalnya akan mengubah pitch. Sensitivity akan menjaga pergerakan supaya tidak terlalu cepat. Pitch dan zoom juga dibatasi supaya kamera tidak terbalik, terlalu dekat, terlalu jauh, atau melewati area dari gamenya itu sendiri. Kemudian pada scene indoor, posisi akhir kamera juga dibatasi supaya tidak menembus dinding. Next. Nah, untuk kedalamannya, di sini kami menggunakan membuat objek tertutup sesuai posisinya, di mana depth buffer ini dia menyimpan nilai kedalaman untuk setiap pixel. Saat objek baru digambar, OpenGL akan membandingkan setiap kedalaman dengan nilai yang sudah ada, sehingga objek yang lebih dekat akan menutupi objek yang ada di belakangnya. Nah, depth buffer ini akan diaktifkan saat inisialisasi dan dibersihkan pada setiap frame, sehingga pada overlay 2 dimensi digambar, depth test ini akan dimatikan supaya panel dan teks selalu terlihat di atas scene. Nah, untuk lightingnya, di sini kami membuat beberapa lighting untuk membantu membentuk objek supaya lebih mudah dibaca. Di sini kami menggunakan program key light sebagai cahaya utama, fill light untuk mengurangi bagian yang terlalu gelap, kemudian rim light untuk memperjelas pemain, dan room light untuk membantu scene indoor. Kemudian di sini kami menggunakan GL Color Material untuk membuat warna primitif tetap berfungsi sebagai warna material. Kemudian GL Normalize untuk menjaga normal permukaan tetap benar ketika kubus mengalami skala menjadi gedung meja atau loket. Next. Nah, untuk menambahkan detail pada setiap objek yang dibentuk ini, untuk tekstur seperti tanah, lantai, dinding, dan juga batas kota, itu dibaca menggunakan STB image, di mana itu berisi gambar-gambar. Nah, kemudian data gambar tersebut akan dikirim ke OpenGL dan disimpan sebagai tekstur ID, yang kemudian kami pakai untuk membuat scene sesuai dengan digambar. Nah, kemudian pada bidang tanah, setiap vertex itu memiliki koordinat tekstur, sehingga repeat factor itu akan membuat gambar diulang beberapa kali agar pola tidak terlihat seperti satu gambar besar yang ditarik untuk memenuhi seluruh halaman. Next. Kemudian untuk shadow-nya sendiri, di sini bayangan karakternya itu dibuat sebagai elips hitam transparan yang diletakkan dekat dengan lantainya atau dasarnya. Di mana teknik ini itu tidak menghitung arah cahaya secara spesifik, secara fisik, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa karakter ini itu berdiri pada sebuah permukaan. Objek ini dia ada di sebuah permukaan. Nah, untuk elipsnya ini dibentuk dengan GL Triangle Fan, di mana titik-titik di sekeliling pusat itu dihitung menggunakan sinus dan kosinus, kemudian di blending sehingga membuat warna hitamnya itu tetap transparan. Next. Kemudian untuk collision dan proximity,
Di sini kami membatasi objek gerak dan merespons ketika pemain itu cukup dekat. Nah, collision ini kami menggunakan kotak sederhana pada bidang X dan Z. Kemudian untuk setiap scene-nya itu menyusun daftar collision box untuk dinding, meja, kendaraan, mesin, serta NPC. Nah, calon posisi pemain itu dibandingkan dengan semua kotak sebelum gerakan diterapkan. Nah, di sini menggunakan interaksi proximity detection, kemudian is-near ini untuk membandingkan jarak kuadrat pemain dan objek dengan radius tertentu sehingga tombol E hanya memproses objek yang benar-benar sedang didekati oleh player. Next. Kemudian untuk progress quest-nya sendiri, di sini setiap interaksi itu akan menghubungkan ruang tiga dimensi dengan aturan permainan. Jadi ketika pemain menekan tombol E di dekat objek, itu akan memanggil intercurrent scene itu untuk memilih aksi berdasarkan scene dan posisi pemain. Nah, fungsi proses kemudian memeriksa syarat, mengubah quest flag, mengurangi resource, menambah waktu, dan juga akan menampilkan dialog. Kemudian, pola ini akan membuat objek memiliki fungsi yang jelas. Loket formulir tidak hanya menjadi dekorasi, tetapi juga dapat menolak berkas yang semisal belum lengkap dan juga dapat membuka tahap cek fisik apabila syarat-syarat pada scene sebelumnya itu sudah tersedia. Selanjutnya yaitu demo dari gamenya itu sendiri. Nah, coba mainkan ya. Di awalnya ada bagian ceritanya seperti apa. Di sini ada tulisan Samsat Quest, yaitu STNK of Destiny. Sini udah ada keterangan juga lengkapi nomor antrean, map, fotokopi, formulir, cek fisik, pembayaran, dan validasi. Nah, ini openingnya, yaitu STNK lama hampir habis masa berlakunya. Hari ini Anda harus mengurus perpanjangan di kantor Samsat. Ya, ada juga cerita-ceritanya seperti apa, bisa dibaca sendiri. Lalu untuk tujuan utamanya itu apa? Yaitu lengkapi berkas, mengikuti alur loket, membayar, validasi, dan membawa STNK baru. Nah, di bagian awal sini ada kontrol dasarnya itu apa aja. Sini ada WASD bisa dipakai untuk menggerakkan playernya, atau arrow keys juga bisa dipakai untuk menggerakkan playernya. Lalu mouse yang kiri kanan itu bisa membuat ngedrag atau melihat sekitarnya. E untuk interaksi dengan NPC atau dengan untuk map, membeli materai dan sebagainya. I untuk inventory, Q untuk quest log nanti apa aja yang sudah diselesaikan dan yang belum diselesaikan. Lalu tombol G itu untuk menyerah kalau misalkan tidak selesai-selesai atau muter-muter di samsatnya. Dan R itu untuk mereset kameranya kembali seperti posisi awal. Gitu. Selanjutnya kita langsung mainkan. Cuma kita ambil antrian dulu di sini. Lalu kita lanjut untuk membeli map, bisa membeli map ke fotokopi. Nanti kita bisa lihat di sini di queue itu ada quest log-nya, itu apa aja. Bisa ambil nomor antrian yang benar, beli map yang sesuai, fotokopi dokumen, ambil isi formulir, cek fisik, verifikasi dokumen, dan sebagainya. Ini ada tulisan juga di depan ya untuk tekan E untuk ke fotokopi. Jadi seharusnya ada lebih gampang untuk diselesaikan karena ada instruksinya juga ketika mendekati objek. Nah, di sini bisa dilihat juga kalau kameranya mengikuti playernya ya. Nah, ini udah fotokopi. Terus ada tulisan juga di bawah tuh fotokopi valid selesai, tekan E di pintu untuk keluar. Di pintu untuk keluarnya di sini. Nah, itu kita lanjut masuk ke dalam ruang informasi. Saya kita interaksi dengan petugas informasinya. Nanti ada diberikan checklist singkatnya yaitu nomor antrian, map, fotokopi, formulir, cek fisik, verifikasi, bayar, validasi, terus lanjut ke loket formulir untuk mengisi berkas. Nah, karena tadi kita udah mengambil nomor antrean, map, fotokopi, dan fotokopi, kita bisa lanjut ke loket formulir. Di sini ya. Nah, tekan E, masuk ke loket formulir. Nah, itu ada tulisan untuk mendekati loket, lalu tekan E untuk mengambil dan mengisi formulir.
Nah, di sini ada keterangan bahwa formulirnya telah selesai, terus habis itu bawa map, fotokopi, dan formulir ke cek fisik. Nah, lanjut ke pintu keluarnya yang sama. Nah, di sini langsung masuk ke menu ke tampilan cek fisik. Nah, di cek fisik ini kita bisa mendekati kendaraan di sini atau ke petugasnya. Di bawah ada keterangan cek fisik selesai, tekan E di pintu depan untuk lanjut verifikasi. Pintunya di sini, di bagian depan. Lanjut ke loket verifikasi ya. Nah, di loket verifikasi ini untuk memverifikasi berkasnya. Bisa kita lihat di sini di quest log itu ada verifikasi dokumen. Ini memberikan stempel ke dokumennya. Setelah itu kita lanjut untuk membayar biaya administrasinya. Untuk penerapan teksturnya sendiri di sini juga udah ada tekstur di bagian dinding, di bagian atap, terus ada lampu juga, lampu di atas dan ada cahaya di bawah. Terus di lantai bawahnya juga ada tekstur batu dan untuk tadi sebelum-sebelumnya juga udah ada tekstur untuk lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Nah, di sini kita harus ikut antrenya dulu dan pembayaran. Eh, habis antre, lanjut ke sini. Pergi ke ujung lalu tekan E. Nah, kita ke ujung sini. Habis itu lanjut ke loket pembayaran. Setelah itu lanjut ke loket validasi. Di sini habis nyari ke loket validasi nanti bakal diarahkan ke tempel materai atau mencari materai. Setelah itu baru menyerahkan berkas di loket yang final atau loket terakhir. Nah, di sini udah ada keterangan juga bahwa dokumen masih perlu materai sebelum final atau sebelum selesai. Ya, lagi mencari materai. Nah, ini langsung diarahkan ke tempat materainya. Bisa dilihat juga dari awal tadi untuk stamina, sabar, uang, dan jamnya juga berubah sesuai dengan kondisi di gamenya. Uh, misal kita membeli materai di sini karena materai harganya 10.000, jadi berkurang 10.000. Jadi kan 17.000 uangnya, sekarang jadi 7.000. Nah, setelah ke membeli materai, kita lanjut ke validasi terakhir. Nah, ini udah selesai ya, karena ini udah di loket final gitu. Loket yang terakhir, loket final. Nah, di sini udah selesai semua ya quest lognya, yaitu berkasnya lengkap. Nah, setelah itu ada keterangan juga di akhir bahwa semua berkas diterima dan Anda pulang membawa STNK baru. Ini untuk post kreditnya kayak gini. Nah, untuk tadi kan untuk state yang menang ya atau kondisi yang menang. Kalau misalkan kalah atau menyerah, di awal kita langsung bisa pencet aja tombol G. Tadi udah ada juga di tutorialnya. Ini nanti langsung ada verifikasi dari sistemnya, dari gamenya, yaitu apakah Anda yakin akan um, pulang tanpa STNK. Nah, kalau misalkan yakin, kita tekan atau klik G lagi untuk menyerah. Ya, kalau misalkan uh, kita nggak yakin, mau membatalkan, jadi kita kliknya space. Ini untuk space karena membatalkan, tapi kalau mau lanjut menyerah, gitu. Nah, sini ada tulisan juga bahwa kita pulang tanpa STNK. Kalau sebelum selesai, Anda meninggalkan kantor tanpa STNK baru. Nah, itu mungkin cukup untuk demo dari game Samsat Quest ini ya. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan untuk proyek tugas besar GTI kami, yaitu Samsat Quest STNK of Destiny. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.